tentang inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan, baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek, dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas, dan program atau tujuan. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-programnya yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik, terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau tidak dilibatkan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain. Yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang ketiga, adanya alat elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, televisi, komputer, LCD proyektor, perekan internet, LAN, dan sebagainya. Ada 4 ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi termasuk inovasi pendidikan, yaitu esensi inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu dan proses penerimaan, dan sistem sosial. Yang pertama, esensi inovasi itu sendiri. Inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua, saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan. Waktu menerima hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Berikut adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan.
Tahap ini berlangsung apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin mengetahui bagaimana fungsi dan peran inovasi tersebut memberi kontribusi perbaikan di masa mendatang. Yang kedua, tahapan bujukan. Tahap ini berlangsung manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Tahap ini di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu dalam kegiatan organisasinya. Yang kelima, tahap konfirmasi. Tahap ini di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukannya. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. Yang ke bagian D, dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Bagian E, dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. Yang pertama, bidang teknologi. Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain. A, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. C, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan ZAS, pos, internet, dan lain-lain. Di samping itu juga muncul dampak negatif, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya antara lain. A, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang kita rasakan. Dampak positifnya antara lain. A, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. B, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang berikut, 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian berpengaruh negatif dan pada aspek budaya, yaitu A, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B, kenalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Terima kasih.